Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk melakukan presentasi seminar proposal. Perkenalkan, nama saya Anang Sulaiman, Unip- mahasiswa Universitas Negeri Jakarta dengan prodi D4 Pemasaran Digital dengan nomor NIM 17025210119 dengan dosen pembimbing satu yaitu Prof. Dr. Muhammad Rijan MM dan juga untuk dosen pembimbing 2 Bapak Andi Muhammad Sadat SE MSc PhD. Next. Untuk pendahuluannya berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, dan juga manfaat penelitian. Untuk judul penelitiannya yaitu analisis minat beli brand Aeroslip pada generasi Z di Kota Bekasi. Fashion kini tidak hanya dipandang sebagai kebutuhan estetika semata, melainkan telah menjadi bagian dari kebutuhan primer yang penting bagi semua kalangan, tanpa memandang usia dan juga jenis kelamin. Di tengah dominasi brand impor yang selama ini menjadi incaran masyarakat Indonesia, ini semakin banyak brand lokal yang mampu bersaing dan mendapatkan tempat di hati konsumen. Salah satu brand lokal yang berhasil mencuri perhatian, khususnya di kalangan Gen Z, adalah brand Aeroslip, sebagaimana yang dijadikan pada judul penelitian ini. Didirikan pada tahun 2015 oleh Aditya Kaisariko dan berbasis di Klaten, Jawa Tengah, Aerostit dikenal dengan desain yang trendy dan kualitas produk yang kompetitif. Keunggulan tersebut menjadikan Aerostit sebagai pilihan fashion yang menarik bagi konsumen yang menginginkan gaya yang unik, berbeda, dan juga kekinian. Pada 16 November 2024, Aerostit mendapatkan rekor muri yang diberikan oleh pihak Muri karena berhasil menjual produknya secara online sebanyak 20.000 pasang sepatu dalam waktu 10 menit pada platform belanja online yaitu Shopee. Dapat dilihat postingan Instagramnya di kanan, itu piagam dari Muri Indonesia. Next. Aerostate menggunakan media sosial dalam melakukan marketing. Media sosial menjadi salah satu media yang bisa digunakan untuk melakukan berbagai strategi pemasaran bagi brand, mulai dari TikTok, Instagram, dan juga Facebook. Masing-masing platform ini memiliki pengguna yang unik dan berbeda antar platform, sehingga tidak dapat hanya menggunakan satu strategi untuk semua media sosial. Pada penelitian yang dilakukan oleh Daroini dan Hasan pada tahun 2022, brand Aerostate masih belum mampu memaksimalkan potensi konten marketing di media sosial karena dianggap kurang menarik. Demikian pula pada produk inovatif yang ditawarkan Aerostate masih belum dianggap benar-benar baru oleh konsumen, sehingga masih belum mendatangkan minat beli yang signifikan. Next. Terdapat hal lain yang dapat mempengaruhi minat beli konsumen pada brand Aerostate yang tidak dapat dikendalikan oleh brand, yaitu online review konsumen, yaitu review jujur dari konsumen terhadap produk Aerostate yang sudah mereka beli. Dengan jumlah review yang signifikan ini, Aerostate tidak hanya membangun kepercayaan di antara calon pelanggan, tetapi juga menciptakan komunitas pengguna yang saling berbagi pengalaman dan juga rekomendasi tentang produk mereka. Jadi banyak review terhadap produk produk Aerostate yang positif dan negatif. Tapi setelah saya lihat lebih banyak review positif yang mendatangkan minat beli terhadap brand Aerosmith karena dari online review tersebut. Next. Minat beli pada brand Aerosmith dipengaruhi oleh kualitas produk dan juga teknik pemasaran yang dilakukan. Ini selain yang tadi online review. Namun dalam penelitian ini, peneliti akan menguji apakah teori TPB, yaitu teori of planet behavior, juga mempengaruhi minat beli konsumen terhadap produk Aerosmith. Ada tiga dimensi utama TPB yang dapat membentuk minat beli konsumen. Di antaranya yaitu sikap terhadap perilaku, attitude toward behavior, norma subjektif, subjektif norm, dan juga persepsi kontrol perilaku, percept behavior control. Ajen tahun 2020. Pada penelitian Yuliana et al. Tahun 2022, ketiga dimensi TPB, Theory of Planet Behavior, memiliki pengaruh terhadap niat seseorang menggunakan kris. Hal ini menunjukkan bahwa ada kemungkinan nih, TPB berpengaruh terhadap minat beli sepatu brand Aerosmith di Kota Bekasi. Dengan latar belakang yang telah diuraikan di atas, peneliti ini penelitian ini akan melakukan analisis terkait minat beli brand lokal Aerosmith menggunakan teori of learned behavior dengan tiga dimensi utama yang akan membentuk minat beli. Di antaranya yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan juga kontrol perilaku yang dirasakan. Objek yang ditargetkan adalah Genji yang tinggal di Kota Bekasi dengan subjek brand lokal Aerosmith. Next.
Untuk rumusan masalahnya yang pertama yaitu bagaimana kontribusi dimensi attitude toward behavior, sikap terhadap perilaku dalam membentuk minat beli Genji terhadap produk Aerostate. Yang kedua, bagi kontribusi subjektif norma subjektif dalam membentuk minat beli Genji terhadap produk Aerostate. Dan yang terakhir, bagaimana kontribusi persep behavior control atau perilaku yang dirasakan dalam membentuk minat beli Genji terhadap produk Aerostate. Untuk tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui kontribusi dimensi attitude behavior, sikap terhadap perilaku dalam membentuk minat beli Genji terhadap produk Aerostate. Yang kedua, untuk mengetahui kontribusi subjektif norma subjektif dalam membentuk minat beli Genji terhadap produk Aerostate. Dan yang terakhir, untuk mengetahui kontribusi persep behavior control dalam membentuk minat beli Genji terhadap produk Aerostate. Next. Untuk manfaat penelitiannya yaitu terbagi menjadi dua, manfaat teoritis dan juga praktis. Secara teoritis, penelitiannya akan memberikan wawasan baru tentang bagaimana teori plan of behavior dapat digunakan untuk memahami minat beli Genji terhadap produk lokal seperti sepatu Aerostate dan juga menambah referensi penelitian dalam bidang pemasaran, khususnya terkait perilaku konsumen Genji di Kota Bekasi. Untuk praktisnya bagi brand Aerostate memberikan informasi yang berguna untuk membuat strategi pemasaran yang lebih efektif, seperti menentukan promosi, harga, campaign, di media sosial yang sesuai dengan preferensi Genji. Dan untuk brand lain, penelitian ini bisa menjadi panduan bagi merek lokal lain yang ingin meningkatkan daya saing mereka di pasar dengan memahami apa yang mempengaruhi minat beli Genji. Tinjauan pustaka. Next. Landasan teori yang pertama yaitu minat beli. Menurut Kotler and Keller dalam Indarto dan Pardia pada tahun 2022, minat beli dapat diartikan sebagai keinginan atau hasrat konsumen untuk memiliki suatu produk. Jika konsumen tidak dapat memenuhi keinginannya, mereka akan mencari alternatif lain untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Menurut ahli lain, minat beli adalah kecenderungan atau ketertarikan konsumen untuk membeli produk atau layanan tertentu yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kebutuhan, keinginan, dan juga preferensi pribadi. Menurut Niger dan Hidi pada tahun 2022. Teori of planet behavior yaitu yang dijadikan dimensi dalam membentuk minat beli. Salah satu teori yang dapat digunakan untuk mengukur minat beli adalah teori of planet behavior yang dikembangkan oleh Aigen tahun 1991. Teori ini menjadi landasan bagi penelitian yang akan dilakukan oleh saya sendiri. Namun TPB tidak digunakan sebagai model multivariat yang terdiri dari variabel independen dan juga dependent, melainkan sebagai dimensi pembentuk konstruk reflektif dari variabel tunggal minat beli. Untuk teori applied behavior ini memiliki tiga faktor utama, yaitu sikap terhadap perilaku, attitudinal behavior. Menurut Ajen, sikap terhadap perilaku didasarkan pada dua faktor. Yang pertama, behavioral belief, yaitu keyakinan atau kepercayaan individu terhadap hasil atau kinerja yang diperoleh dari suatu perilaku. Kedua, outcome evaluation, yaitu evaluasi terhadap hasil kinerja tersebut, baik yang bersifat menguntungkan maupun merugikan. Dalam konteks penelitian ini, contohnya yaitu ketika saya melihat produk Aerosit dan suka, maka akan menumbuhkan rasa minat untuk membeli produk Aerosit tersebut. Next. Yang kedua yaitu norma subjektif, subjektif norm. Menurut Adjen, dalam Imari et al. Tahun 2022, norma subjektif adalah persepsi individu terhadap tekanan sosial untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku. Semakin besar dukungan sosial terhadap perilaku tersebut, semakin kuat juga niat individu untuk melakukannya. Dan juga persetujuan dari lingkungan sosial menjadi faktor penting dalam menentukan apakah seseorang akan melaksanakan perilaku tersebut atau tidak. Dalam konteks penelitian ini yaitu ketika ada teman yang menggunakan produk Aerostreet dan memberikan rekomendasi produk tersebut kepada saya, maka akan akan menumbuhkan minat beli saya terhadap produk Aerostreet. Atau melihat artis yang saya suka menggunakan produk Airseed pasti akan menumbuhkan rasa minat beli untuk brand Airseed tersebut. Dan yang terakhir, kontrol perilaku yang dirasakan, perceived behavior control. Kontrol perilaku yang dipersepsikan mengacu pada persepsi individu mengenai tingkat kemudahan atau kesulitan dalam melaksanakan suatu perilaku. Faktor ini mempertimbangkan adanya fasilitator yang mendukung serta hambatan yang dapat menghalangi individu dalam melakukan perilaku tersebut. Untuk konteks penelitian ini adalah kemudahan dalam mendapatkan produk Aerostreet dan juga seperti sumber sumber daya yang saya miliki cukup, yaitu uang yang cukup untuk membeli produk Aerostreet. Ketika saya memiliki uang yang cukup dan uh,
tahu bagaimana cara untuk membelinya, maka minat belinya akan semakin besar. Next. Yang terakhir adalah Genji sebagai objeknya. Genji adalah generasi yang tumbuh di era digital, dikenal dengan kemampuan mereka dalam mengakses informasi secara instan dan preferensi untuk pengalaman berbelanja yang interaktif serta personal. Menurut Sambandi tahun 2022, tahun kelahiran Genji adalah 2001 sampai dengan 2010 setelah generasi milenial. Menurut Gis et al. Tahun 2021. Next. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Next. Untuk metode yang digunakan adalah metode kuantitatif. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kuantitatif melalui metode survei. Penelitian kuantitatif adalah suatu metode penelitian yang mengandalkan kemampuan pengumpulan data dalam bentuk angka serta menggunakan teknik analisis statistik untuk menguji hipotesis, menarik kesimpulan, dan memahami hubungan antar variabel yang diteliti. Menurut Chandra Susanto et al. Tahun 2024, untuk tempat dan waktu pelaksanaannya, penelitiannya akan dilakukan secara online dengan memanfaatkan kuesioner dari Google Form yang disebarluaskan melalui media sosial Meta, yaitu Instagram, Facebook dan Instagram, serta WhatsApp. Peneliti memilih Google Form sebagai metode pengisian survei karena kemudian distribusinya pada peserta penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Mei hingga Juni 2025 dengan sampel generasi Z di wilayah Kota Bekasi, Jawa Barat. Next. Populasi penelitian ini akan berfokus kepada Gen Z yang tinggal di Kota Bekasi, yang merupakan calon konsumen atau pengguna potensial brand Aerostate. Untuk sampelnya, dalam penelitian ini digunakan dua metode pengambilan sampel, yaitu non-probability sampling dan purposive sampling. Non-probability sampling dipilih karena tidak semua individu dalam populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih sebagai sampel. Sedangkan purposive sampel digunakan untuk memastikan bahwa sampel yang diambil memenuhi kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Next. Jumlah sampel penelitiannya di jumlah populasi di generasi Z di Kota Bekasi pada tahun 2020 diperkirakan mencapai sekitar 800.000 jiwa berdasarkan data demografi usia 10 sampai 24 tahun yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kota Bekasi tahun 2020. Untuk menentukan jumlah minimum sampel yang representatif, peneliti menggunakan rumus Lopin dengan tingkat kesalahan margin of error sebesar 7%. Peneliti menggunakan margin of error 7% karena data akan lebih akurat namun tidak membebani proses pengumpulan data dengan waktu yang terbatas. Berikut adalah rumus Lopin yang digunakan oleh saya sendiri. Dengan demikian, jumlah minimum responden dalam penelitian ini adalah 204 orang dari populasi generasi Z di Kota Bekasi. Berikut adalah skala Likert yang akan digunakan. Uh, saya memilih untuk 4 poin karena untuk uh, untuk mencegah uh, pemilihan jawaban yang tidak pasti antara setuju dan tidak setuju. Jadi saya memilih untuk 4 poin. Next. Selanjutnya ada teknik analisis data. Analisis deskriptif, penelitian ini akan menggunakan analisis deskriptif. Statistika deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran objek yang diteliti, sebagaimana adanya tanpa menaik kesimpulan atau generalisasi. Menurut Widodo Slamet dan kawan-kawan dalam buku pada tahun 2023, halaman 87. Analisis deskriptif digunakan untuk menyajikan gambaran umum mengenai jawaban atau tanggapan responden terhadap kuesioner yang disusun dan disebarkan oleh peneliti. Next. Dan yang terakhir yaitu exploratory factor analysis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis faktor adalah exploratory factor analysis atau disingkat EFA, yang akan diolah menggunakan perangkat lunak SPSS. Analisis faktor merupakan teknik statistik yang digunakan untuk mengidentifikasi hubungan atau ketertarikan antar variabel yang diteliti. Kemudian reduksi variabel-variabel tersebut ke dalam sejumlah faktor baru yang jumlahnya lebih sedikit namun tetap mewakili informasi utama dari data. Jadi untuk EPA ini adalah semacam metode dari faktor, dari indikator-indikator yang ada nanti akan dikumpulkan dan disaring lagi menjadi beberapa faktor yang akan dipersempit dari yang tadi yang indikator ada 20 bisa menjadi
25 atau malah berkurang menjadi 15. Next. Baik, sekian untuk presentasi dari saya. Terima kasih. Jika ada yang ingin ditanyakan, dapat langsung ditanyakan kepada saya. Terima kasih.